sekali. Dasar kamu perempuan murahan. Pelacur! Bilang sama bos kamu ya, aku sudah tidak bekerja sama lagi sama dia. Bilang sama bos kamu, jangan pernah ketemu sama aku lagi selamanya. Kamu pikir saya tertarik sama kamu? Saya hanya tertarik sama suara kamu. Ini ada duit 10 juta. Saya tidak mau tahu gimana caranya. Lilis dan anak-anak itu harus pergi dari tempat itu secepatnya. Aku tahu kamu banyak uang, tapi aku tidak akan mudah tertarik sama uang kamu. Dengan alasan Aldi melakukan kekerasan fisik dan mental terhadapnya. Ada apa lagi kamu? Aku mau minta maaf sama kalian. Ini semua memang salahku. Aku yang ngomong ke Pak Fajri. Izinkanlah aku membantu. Oh, gak usah so baik deh. Pasti itu akal-akalan dari bos kamu kan? Pak Fajri nggak pernah tahu kalau aku nemuin kalian. Ini kartu nama temanku yang ada di Kemang. Dia punya kafe besar, butuh penyanyi seperti kamu. Jadi kamu harus datang besok ke sana. Ya. Billy, apa sih mau kamu tuh apa? Apa-apaan kamu, Billy? Mau diapain itu barang aku? Kamu kan nggak punya tempat tinggal di sini. Aku mau bawa kamu ke rumah tanteku. Rumah tanteku disewain, kamu tinggal di sana. Tapi kami kan nggak punya duit. Kamu bayarnya kalau kamu udah punya uang. Tanteku itu baik hati, rajin menolong, rajin mencuci, rajin cuci tangan. Pokoknya rajin baik hati. Ini, Pak. Saya mendapatkan kartu nama ini dari Billy, Pak. Katanya kafe Bapak lagi membutuhkan penyanyi. Iya, benar. Tapi kamu telat. Kemarin sore saya sudah dapat penyanyinya. Suara kakak saya ini benar-benar bagus, Pak. Kalau nggak percaya, silakan Bapak coba. Kalau Bapak udah dengar suara kakak saya, terserah Bapak. Apa kakak saya ini bisa diterima di sini atau enggak? Ya, Pak. Tolong, Pak. Boleh. Silakan. Terima kasih, Pak.
luar biasa. Suara kamu benar-benar bagus. Selamat. Makasih, Pak. Mulai malam ini kamu bekerja di sini. Kau mencuri hatiku, hatiku. Stop, kau mencuri hatiku. Janganlah kau mabuk melihat diriku. Marilah menyanyi berjoget bersama. Di sini bertabur sejuta impian, tersungging senyuman yang sangat menawan. Diriku bukanlah sebotol minuman. Cum cing cang cing cum. Cum cing cang cing cum. Cum cing cang cing cum. Aku bukanlah minuman yang memabukkan, tetapi diriku hanyalah biduan. Aku hanyalah ingin menghibur Tuhan, tetapi janganlah jadi salah paham. Cum cing cang cing cum. Cum cing cang cing cum. Cum cing cang cing cum. Hebat. Kamu hebat, Billy. Saya nggak nyangka kalau perhatian kamu begitu lebih sama Lilis. Kamu carikan dia tempat tinggal dan juga pekerjaan. Bill, kamu sudah mengkhianati saya. Orang yang menggaji kamu. Mulai hari ini,
Saya nggak mau ngeliat muka kamu lagi. Kamu saya pecat. Keluar dari sini. Keluar! Pak Fajri, silakan Pak, silakan duduk. Kenapa Bapak tidak telepon saya dulu Pak kalau mau kemari? Biar saya siapkan pelayanan yang istimewa buat Bapak. Kalau boleh tahu, ada perlu apa ya Bapak datang kemari? Berapa harga kafe ini? Maksud Bapak? Saya ingin membeli kafe ini. Sekarang terserah Bapak. Bapak tinggal tuliskan harga yang Bapak mau. Satu lagi. Saya akan bayar Bapak 10 kali lipat kalau Bapak bisa membuat Lilis menandatangani surat perjanjian kontrak ini. Jadi Bapak berminat dengan kafe saya yang kecil ini? Baik Pak, akan saya lakukan. Bukan kafe ini yang membuatku tertarik. Tapi orang yang kamu pekerjakan di sini yang membuatku membeli kafe ini. Liz. Bentar, Liz. Ya, Pak. Ini surat kontrak yang harus kamu tanda tangani. Setelah kamu tanda tangani surat ini, kamu resmi kerja di kafe ini. Dan akan mendapatkan gaji dan hak-hak lainnya sebagai pegawai di sini. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Ya, nih. Ini Pak, Rili sudah menandatangani kontrak. Mau apa kamu kesini? Sekarang saya pemilik kafe di sini. Berarti saya berhak untuk ada di sini. Dan itu juga berarti kamu bekerja untuk saya. Dan menurut kontrak kerja yang sudah kamu tanda tangani ini, kamu terikat kontrak kerja eksklusif dengan kita. Berarti kamu cuma punya satu pilihan. Menyanyi untuk saya atau tidak menyanyi sama sekali. Sekarang kita tinggal lihat. Kamu benar-benar mau bernyanyi atau mau ikutin ego kamu? Malam, Mas. Mau pesan apa, Mas? Ini menunya, Mas.
Kalau yang ini apa? Yang ini, Mas. Jangan gitu dong, Mas. Kalau kamu Kak Lilis. Perut udah lapar. Udah lapar, sakit. Uno juga. Enggak. Aku nggak boleh cengeng. Aku harus tegar. Aku harus berjuang demi mereka. Ya udah, Mas mau pesan yang itu. Kok pada lemes sih? Sayang, Kalis mau makanan nih. Yes, yes. Nih, makan, sayang. Kamu yang itu, Bun. Ada kok, nih. Makasih, Dok. Lis, kamu dapat uang dari mana? Kamu kan baru kerja hari ini. Aku kasbon sama Pak Manajer, Jok. Buat bayar rumah kontrakan, buat makan kita sehari-hari. Pak Manajer baik sekali, Jok. Dia ngebolehin aku untuk nyicil pembayarannya. Lu tau gak sih nadanya kayak apa sih? masa sih lu lupa? Sebelum Mas, Mbak, ini makanannya. Sebelum janur kuning. Maaf, Mbak. Syair sama nada lagunya salah. Begini nih, Mbak. Jangan kau katakan dulu, jangan kau siarkan dulu, sebelum janur kuning hiasan cinta melambai-lambai di depan rumahku ini. Heh, jangan so tau kamu ya. Kamu tuh cuma pelayan di sini. Aku yang penyanyi. Mendingan kamu sekarang pergi aja deh. Cepat. Maaf, Mbak. Oke, nada keduanya nanti dinaikin aja dikit ya. Oke, kita ulang lagi ya. Yuk, oke, take. Sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam itu, ku mengerti apa maksudmu. Berhenti! Kamu nggak bisa nyanyi ya? Suara kamu tuh jelek. Kenapa sih nggak ada yang bisa nyanyi seperti Lilis? Kenapa? Sekarang kamu keluar. Bapak kenapa, Pak? Ngapain kamu nanya-nanya? Hah? Kamu keluar. Kamu juga keluar. Kamu tuh jangan belayanin tuh. Gue sibuk. Oh, ya udah. Malam, Pak. Saya mau tahu, sampai kapan kamu bisa bertahan mencuci piring-piring kotor itu? Sedangkan kamu sendiri tahu kan, kamu mempunyai bakat dan impian untuk menjadi seorang penyanyi. Please, sampai kapanpun juga saya akan menunggu kamu. Kalau kamu berminat untuk berhenti dari pekerjaan kamu sekarang ini, saya akan membuat kamu sebagai penyanyi lagi. Seperti yang ada di panggung itu.
Mah. Itu Tante Sari kok nggak diangkat sih, Mah? Ini kesempatan kita mau untuk neken keluarga mereka. Ya udah, kamu aja yang angkat. Halo, Mama. Mamanya lagi di toilet jadi nggak bisa angkat telepon. Kerin, Mama mohon jangan tutup teleponnya, Kerin. Sejak kemarin Mama telepon kalian, tapi sulit dihubungi. Sekarang kamu di mana, Kerin? Halo, Jeng Sari. Tolong ya, saya bilang sama Jeng sekarang ini, jangan ganggu Karin lagi. Gara-gara terima telepon dari Jeng nih, sekarang Karin jadi nangis. Tolong ya Jeng, jangan telepon Karin lagi dan jangan ganggu keluarga kami lagi. Ngerti? Jeng Trisa, tolong jangan marah-marah dulu. Sejak kemarin saya menghubungi kalian. Sekarang Jeng Trisa jangan kemana-mana ya. Kami segera ke sana. Ya, halo? Ya? Ya, saya sendiri. Apa? Baik, baik. Saya segera ke sana. Oke. Ada apa sih, Mah? Itu telepon dari siapa? Dari sekretarisnya Aldi. Dia bilang Aldi lagi mabuk. Katanya marah-marah. Banting barang segala. Aduh, Mama nggak habis pikir. Bukannya nyelesain masalah, dia malah mabuk-mabukan di studio. Gimana sih? Ayo Santi, kita harus gerak sana. Mama nggak bisa lihat dia begini. Malu-maluin aja. Iya, Mah. Ayo cepet. Pak, ini bilnya, Pak. Kembaliannya buat kamu. Terima kasih, Pak. Pak, Dia wanita yang cantik, bukan? Dia istri saya. istri Bapak. Iya. Masih istri saya. Tapi dia... Kami belum bercerai. Tapi saya tidak tahu sekarang dia ada di mana. Pasti kamu bertanya-tanya, kenapa wanita secantik dia bisa hidup sama seorang pemabuk seperti saya? Kamu tahu, saya begini karena ditinggalkan sama dia. Tiga tahun yang lalu, Karina bekerja di kantorku sebagai sekretaris. Dia seorang pegawai yang baik, gesit, rapi, dan efektif. Setelah menghadiri pertemuan bisnis di luar kota dan melintasi sebuah kuburan, Karina meminta turun. Karina bilang dia ingin mengunjungi makam ayahnya. Setelah dari kuburan, ban mobil saya kempes. Rupanya ada orang yang sengaja menaruh paku dan pecahan beling. Pak, lihat deh. Di situ ada tempat penginapan. Gimana kalau kita ke situ, siapa tahu aja kita nemu bantuan. Karena hari mulai malam dan bengkel jauh dari situ, akhirnya kami menginap di penginapan yang tidak jauh dari situ. Malam itu, saya nggak ingat apa-apa. Waktu saya bangun, saya kaget karena saya dan Karina satu tempat tidur. Setelah
Setelah kejadian itu, Karina mendatangi saya dan ngasih tahu kalau dia hamil. Akhirnya, saya dan Karina menikah. Sejak saat itulah, Karina mulai berulah. Dia selalu mencemburui saya dengan sekretaris baru. Suatu saat, Dengan dulu penjelasan, aku gak ada hubungan dengan perempuan itu. Dan aku telat karena aku udah meeting sama klien. Bohong! Kamu masih bermain kan sama perempuan jalan itu? Kamu harus percaya! Karin! dan saat itulah Karina marah dan kami ribut besar. Buat apa kalian datang kemari? Hah? Buat apa? Hah? Kamu mau bunuh Karin lagi ya, Rudi? Hah? Karina dan mamanya terus menyalahkan saya atas apa yang menerima Karina. Bahkan mereka mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan. Mama saya tidak mau nama baik keluarga kami hancur. Akhirnya kami merelakan semua harta kami untuk Karina dan mamanya. Dan setelah itu mereka pergi setelah menguasai harta kami. Tapi kemudian saya sadar bahwa semua ini memang sudah diatur sama Karina dan mamanya untuk mendapatkan semua harta saya. Perempuan seperti dia harus dihentikan. Jangan sampai ada korban lagi. Makanya, begitu saya mendengar dia ada di kota ini, saya langsung ke sini. Nama saya Rudi. Saya tinggal di hotel di seberang kafe ini. Di kamar 777. Lepasin! Lepasin! Tenang, Pak. Aku tuh cuma pembunuh. Tenang, Pak. Aldi! Tenang. Bikin malu aja. Ayo cepet pulang. Lihat siapa yang datang. Adikku yang cantik. Sama seperti Mama. Dia nggak pernah ngelakuin apapun. Kecuali ngancurin mimpiku untuk hidup sama Lilis. Mana Mama? Mama malu lihat Kak Aldi. Ayo pulang. Ayo. Perempuan seperti dia harus dihentikan. Jangan sampai ada korban lagi. Tapi Mas Aldi bertunangan dipaksa kan Tante? Iya, memang saya sudah memaksa Aldi untuk bertunangan dengan Karin. Tapi saya tidak pernah memaksa Aldi untuk tidur sama Karin dan membuat Karin hamil. Mbak, saya boleh pinjam teleponnya nggak Mbak? Penting sekali. Boleh pakai aja. Ini kan fasilitas kantor. Terima kasih ya Mbak. Halo? Ida, ini Lilis Ida. Lilis? Kamu di mana, Lis? Gimana kabar kamu sekarang, Lis? Aku baik-baik aja. Ntar aku ceritain semuanya ya. Kamu jangan banyak tanya dulu. Aku pengen nanyain sesuatu sama kamu, Da. Gimana, kamu tahu nggak kabarnya Karina? Karina? Dia baru aja ngalamin kecelakaan. Dan dia keguguran, Lis. Keguguran? Apa dia jatuh dari tangga? Kamu tahu dari mana, Lis? Apa dia bilang nggak akan bisa hamil lagi dan menyalahin Mas Aldi atas kecelakaan itu? Iya. Dan Aldi sangat terpukul. Kita semua kan tahu kalau Aldi menikahi Karin hanya karena bayi yang ada dalam kandungannya Karin. Tapi kok kamu tahu semua itu? Kamu tahu dari mana, Lis? Dan sekarang Karina lagi mempersiapkan perceraiannya sama Mas Aldi.
Kok kamu tahu, Lis? Ya udah Ida, aku nanti telepon kamu lagi ya. Karena masih ada kerjaan yang harus aku kerjain. Ya Allah, Mas Aldi ternyata gak pernah bohong. Perempuan itu udah menjebak Mas Aldi. Sama seperti yang dia lakuin sama Pak Rudi. Apa yang harus aku lakukan ya Allah? Aku udah bersalah sama Mas Aldi. Halo? Halo, Mas Aldi. Bukan, saya pegawainya. Ya, Aldi tadi dijemput sama Mbak Santi, adiknya. Ya, karena mabuk di studio. Dia ngacak-ngacak studio gitu. Terima kasih ya, Mas. Mas Aldi pasti nyalain dirinya sendiri atas keguguran Karin. Ini nggak boleh terjadi. Aku harus ngelakuin sesuatu sebelum Karina benar-benar ngancurin hidup Mas Aldi. Ini tolong cek lagi ya. Franz, tolong gantiin aku ya. Tolong aku ada perlu penting banget. Ya, makasih ya. Oh iya, nggak apa-apa. Kamu jahat, Mas Aldi. Kamu keterlaluan, Mas Aldi. Aku jahat. Aku udah nyalahin Mas Aldi dan gak pernah percaya sama dia. Ngapain sih kalian bawa aku ke sini? Aku kan pembunuh. Aku seharusnya di penjara. Mas Aldi! Lilis. Kamu ngapain di sini? Aku kan sudah jahat sama kamu. Kamu sudah ngelakuin hal yang benar kok. Enggak, Mas. Semua itu nggak benar. Kamu bukan seorang pembunuh, Mas Aldi. Karina nggak pernah hamil. Semua itu cuma sandiwara. Kamu nggak bersalah, Mas Aldi. Kamu bukan pembunuh. Sudah, kita urus dia nanti. Lebih baik kita bawa kakakmu. Ayo. Aduh, Mah. Mana sih Tante Sari masa sampai sekarang belum datang juga? Tadi di telepon sih, dia bilang katanya mau langsung ke sini, Karin. Ada apa ya kira-kira? Tapi mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya, Karin ya. Biar rencana kita bisa berjalan dengan mulus. Tadi aku lihat Lilis. Lilis. Ini semua gara-gara perempuan kampung itu. Biarin, Mama mau usir dia. Kamu jaga kakakmu ya. Iya, Mah. Aku sayang sama kamu, Lilis. Heh, ngapain kamu masih di sini? Ayo pergi. Enggak, Tante. Saya nggak akan pergi dari sini. Apa yang saya katakan ini penting, Tante. Tante harus mendengarkan saya. Selama ini, Karina udah menipu Mas Aldi dan keluarga Tante. Karina udah punya suami, Tante. Tante harus hati-hati. Karena Karina dan mamanya punya rencana jahat. Mereka ingin menguasai harta Tante. Apa kamu bilang? Dengar ya perempuan kampung. Mereka itu keluarga terhormat. Jadi mereka nggak mungkin melakukan perbuatan sekeji itu. Ini kan akal-akalan kamu supaya kamu bisa kembali lagi sama Aldi. Kamu tuh iri dan cemburu sama Karin karena Aldi sudah memilih Karin. Jadi kamu bikin gara-gara saja. Kamu membuat Aldi dan Karin tidak tenang. Asal kamu tahu ya, penderitaan Karin dan Aldi itu semua gara-gara kamu. Sekarang kamu pergi. Enggak, Tante. Tolong Tante percaya sama saya. Saya nggak bohong, Tante. Diam! Kamu keluar dari rumah ini. Kalau nggak saya panggil Satpam. Satpam!
Bawa perempuan ini keluar. Mohon tante, tante harus percaya sama saya tante. Tante saya nggak bohong tante. Percaya sama saya tante. Demi Tuhan Karina udah membohongi keluarga tante. Cik Sari datang. Ayo mah buruan mah. Udah sayang, jangan nangis, jangan sedih ya. Pokoknya nanti mama cari dokter yang ahli supaya kamu bisa hamil lagi. Jeng Trisa, tolong biarkan Kerin kembali ke rumah saya. Kasihan Aldi, Jeng. Dia benar-benar terpukul dengan kejadian ini. Dia terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Ya sudah sepantasnya seperti itu. Tolong, jangan bicara seperti itu. Kita harus bisa menyatukan Kerin dan Aldi, Jeng. Jangan sampai situasi ini dimanfaatkan oleh orang lain. Tadi sore, Lilis datang ke rumah. Dan dia bilang, Kerin sudah menikah. Kurang ajar benar perempuan kampung itu. Hah? Berani-beraninya dia memfitnah kita, Karin. Jeng, tolong kasih kesempatan saya untuk berpikir. Dan Jeng lebih baik sekarang pulang aja dulu. Nanti kalau ada apa-apa, saya akan kabari Jeng. Ya, Baik, Jeng. Ayo, Kerin. Aduh, gimana dong nih mah? Kok si Lilis bisa tahu kalau Karin udah nikah? Yang tahu masalah itu kan cuma Karin, Mama, Rudi sama mamanya Rudi. Apa jangan-jangan si Rudi ada di kota ini ya, Mah? Lis, dari mana kamu, Lis? Jam segini baru pulang. Sampai-sampai Laila, Bono, sama Dodo udah pada tidur. Lis, tadi Pak Billy kesini loh, Lis. Katanya dia dipecat sama Pak Fajri. Kasian ya, Lis. Lis, kok kamu diem aja, Lis? Lis!
kasih tahu Mas Aldi tentang kebohongan Karin. Ya, aku harus kasih tahu dia sebelum semuanya ini terlambat. Kamu sudah menghancurkan semuanya. Tapi lihat saja nanti. Aku akan pastiin kamu kembali lagi ke sini. Atas kemauan kamu sendiri. Pasti. Apa? Oh iya iya. Ya, terima kasih ya. Mah, gimana mah? Orang kantornya nggak ada yang tahu dia ada di mana. Gitu juga dengan orang rumahnya, Karin. Memang Rudi sekarang lagi pergi ke Jakarta. Tapi mereka nggak ada yang tahu di mana Rudi tinggal di Jakarta itu. Ya kalau itu sih, Ma, kita juga tahu. Ya udah deh, sekarang kita harus cegah Lilis ketemu sama Aldi. Kalau nggak, rencana kita semua bisa gagal total, Ma. Kalau itu sih Mama udah tahu. Tapi masalahnya sekarang nggak ada yang tahu kan? Dan kita sendiri nggak tahu Rudi itu tinggal di mana. Atau kita deketin aja Lilis, terus kita tanya aja di mana alamatnya Rudi. Tapi apa mungkin ya Lilis mau ngasih tahu di mana alamatnya Rudi? Gini aja, Ma. Kita harus nyuruh orang ngebuntutin Lilis supaya kita tahu di mana Lilis ketemu sama Rudi. Dengan begitu kan kita nggak perlu nanya lagi sama Lilis di mana Rudi, ya kan, Ma? Iya. Duh, kok nggak diangkat sih? Apa mungkin orang itu belum kembalikan HP-nya ke Mas Aldi ya? Halo? Halo? Halo. Kang Yusuf, ini Lilis, Kang. Kang, Lilis minta tolong, Kang. Lilis pengen ketemu Mas Aldi sekarang juga. Tenang, Lis. Memangnya ada apa sih? Lilis nggak bisa ceritain sekarang, Kang. Lilis minta tolong, Kang, sama Akang. Penting sekali, Kang. Saya telepon Akang 10 menit lagi ya, Kang, ya. Terima kasih ya, Kang. Halo, Lilis. Halo, Akang. Gimana, Kang? Lis, aku nggak berhasil menghubungi Aldi. Tapi kata pembantu di rumahnya, dia baru aja pergi pakai pakaian olahraga. Setauku dia suka fitness di Jalan Karya. Kamu coba aja ke sana. Terima kasih ya, Kang. Itu mobil Mas Aldi. Ya Allah, alhamdulillah dia masih ada di sini. Aku harus tunggu dia di sini.